reaksi berbeda ditunjukkan oleh Rafael Strike karena ia tertawa terbahak-bahak mendengarkan Elkan Bagot. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selamat berhujung minggu. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa berbahagia bersama keluarga kalian semua guys. Sukses juga dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, hari ini saya ingin mereaksi lagi terkait dengan apa perkembangan terkini terkait timnas Indonesia. Sekarang ini hanya tinggal seminggu sebelum uji coba menentang Tanzania pada 2 Juni dan perlawanan melawan Iraq pada 6 Juni. Ini perlawanan yang penting sekali, dan kemudian perlawanan melawan Filipina pada 11 Juni. Itu jadual timnas senior yang akan bermain di Gelora Bung Karno. Dan di Taulon Cup U20 di bawah kendali Indra Sapri juga bermula pada 2 hingga 14 Juni juga. Itu bermain di Eropah bersama dengan tim-tim terhebat di dunia seperti Italia, Ukraina, dan lain-lain lagi lah. Jepang juga ada, Korea, Meksiko. Itu untuk Taulon Cup U20. Oke, kita lihat dalam video pada kali ini guys, yaitu Strike tertawakan Elkan Bagot, Shin Taeyong jeli, publik Belanda doakan timnas. Oke, Martin Paes merespon. Itu antara judul dalam video pada kali ini yang perlu kita nonton sehingga selesai untuk kita ketahui info-info terkini terkait dengan timnas Indonesia. Aku guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Rafael Strike tertawakan Elkan Bagot. Kejelian Kenapa Sintayong tertawakan Elkan Bagot? terbongkar. Respon keren Martin Paes usai tampil gemilang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space cantik. Update. Gol. Oke, itu antara judul yang penting ya dalam video ini di Garuda Space. Dokter Jangan lupa Timnas subscribe. Indonesia Alvan Asyar menceritakan bagaimana Sintayong jeli jika para penggawa Garuda yang berbohong. Hal itu diketahui ketika mendampingi Timnas U23 Indonesia selama Piala Asia U23 2024 hingga Playoff Olimpiade 2024. Alvan membocorkan bahwa Sintayong jeli terhadap kondisi para pemainnya. Misalnya saat pemain mengalami cedera atau tak bisa tampil. Dalam hal ini, Dr. Alvan selalu mengecek kondisi para pemain sebelum berlaga, biasanya mendapati sang pemain ingin tetap tampil. Namun jajaran pelatih termasuk Sintayong akan terus menanyakan kondisi pemain tersebut kepada dokter. Menariknya, Dr. Alvan menilai Sintayong akan paham jika ada pemain cedera, lalu memaksakan bermain. Dua penggawa Timnas Indonesia, Nathan John dan Rafael Strike menjadi musuh untuk sementara. Sebab adu Den Haag serta Excelsior bentrok di playoff Eredivisie. Hasilnya klub Strike kalah tipis dengan skor 1-2. Excelsior sukses mencetak 2 gol lebih dulu lewat Kohib Dorie dan Lence Juvestin. Sedangkan adu Den Haag hanya bisa membalasnya via Henk Veerman. Menariknya dalam pertandingan ini, Nathan John hadir langsung di stadion. Wajar saja ia ada di sana karena mendukung Excelsior. Melansir dari Transfermarkt, Nathan merupakan jebolan Excelsior dari kelompok umur hingga tembus tim senior. Pada akhirnya ditebus oleh Swansea City pada Agustus 2023 lalu. Situasi ini pun membuat Nathan menjadi musuh sementara bagi Rafael Strike. Pasalnya, adu Den Haag adalah tim tempatnya bernaung. Rafael Strike sendiri tidak bermain di laga adu Den Haag melawan Excelsior, sebab ia lebih sering tampil untuk tim U21. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan belum kunjung mendapatkan debutnya di Suwon FC sejak bergabung pada Februari 2024 lalu. Arhan sebetulnya sudah siap untuk diturunkan ke lapangan sejak awal musim. Pelatih Suwon FC Kim Eun Jung pun menjelaskan bahwa kesibukan Arhan bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024 menjadi penghalang utama. Hal itu menjadi pertimbangan Kim untuk menunda debut Arhan demi memastikan kondisi terbaik sang pemain. Selain
Arhan ni main di Korea guys. Sebab itu lawan Korea hari itu. Arhan pertama ini sudah sebati. Dia sudah tahu permainan Korea Selatan tu. Jadi itu jugalah kebagusan pemain-pemain yang abroad di luar negeri ni, di mana negara yang mereka bermain tu, klub-klub yang mereka bermain tu sekiranya melawan timnas Indonesia adalah sedikit input yang diketahui oleh pemain tu. Seperti Pratama Arhan ni lah, dia main di Korea. Jadi Indonesia lawan Korea hari itu dapatlah tahu serba sedikit cara permainan Korea itu. Jadi tidaklah berapa gugup kan main. Okey. Lanjut Itu guys. persaingan yang ketat juga membuat XPSIS Semarang tersebut harus bekerja keras. Meski debutnya tertunda, namun peluang Arhan untuk tampil di K-League One masih terbuka. Suwon FC sendiri dijadwalkan menghadapi Jeju United pada 26 Mei 2024 dan Arhan berpotensi melakoni debutnya di laga tersebut. Namun setelah itu Arhan kembali harus fokus pada tim nasional. Calon kiper timnas Respon Indonesia keren Martin Martin Paes Paes. angkat bicara setelah Usai tampil gemilang di tampil laga gemilang. Tampa Bay Rays versus FC Dallas di lanjutan 16 besar US Open Cup 2024. Dalam laga yang dilangsungkan di markas lawan Paes. itu, FC Dallas menang 2-1. Martin Paes pun ditunjuk sebagai man of the match atas sejumlah penyelamatan Man of krusial the yang match, guys. dilakukan. Usai laga, Martin Paes pun bahagia bisa tampil solid di bawah mister gawang FC Dallas. Namun ia gusar karena wasit memberi penalti untuk Tampa Bay Rays. Terlepas dari itu, penampilan impresif Martin Paes tentu patut diapresiasi. Selanjutnya Martin Paes dan kolega pun akan menghadapi Sporting KC di perempat final US Open Cup 2024. Martin Paes bahkan berpeluang debut bersama skuad Garuda usai menjalani serangkaian proses naturalisasi. Melansir dari laman Steamelt, penyebab Piala AFF 2024 tidak masuk kalender FIFA adalah Inilah karena tidak Federasi masuk Sepak Bola dalam Dunia itu kalender menilai FIFA. jika pertandingan di turnamen Asia Tenggara ini adalah pertandingan persahabatan semata. Dengan kata lain, semua pertandingan yang dilakukan tidak akan berpengaruh pada peringkat FIFA. Bukan hanya jadwalnya yang belum masuk ke dalam kalender FIFA, namun poin yang didapat juga tidak begitu besar. Pada Piala AFF 2018 contohnya, di edisi tahun tersebut, bobot match point hanya dihitung 5 poin. Jumlah ini masih kalah dengan pertandingan uji coba di kalender resmi FIFA yang bobotnya mencapai 10 poin. Karena tidak masuk ke dalam kalender FIFA, maka setiap klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Itulah sebabnya Patutlah. pemain-pemain naturalisasi dan pemain yang abroad kemungkinan besar tidak akan ikut serta. Mungkin pemain pelapis je ini. Back timnas Indonesia J.S. JSS berbicara jawab- soal perlakuan jawab penggemar kepada dia serta ekspektasi tingginya tinggi ekspektasi supporter Garuda. buat skuad Garuda. JSS sepenuhnya mengapresiasi penggemar yang memberinya julukan Bang Jayadi dan dukungan dengan Bang baik. J. Back Venesia tersebut merasa senang karena mendapatkan dukungan luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air. Menurut IZS, penggemar memberikan cinta kepadanya dan pemain-pemain timnas Indonesia yang lain. Menanggapi soal tingginya ekspektasi supporter buat tim nasional Indonesia ini, IZS merasa tidak masalah. Menurutnya bukan hal yang aneh jika penggemar ingin melihat timnas Indonesia meraih prestasi tertinggi. Dia menilai hal itu wajar karena penggemar atau supporter pastinya ingin melihat skuad Garuda terbang tinggi. Isa sendiri memberikan jawaban keren terkait tingginya ekspektasi supporter buat skuad Garuda. Legenda timnas Vietnam Nguyen Legenda Mandung Vietnam tak bisa kagumi senjata menyembunyikan rahasia kekagumannya STY. pada senjata rahasia yang dimiliki oleh timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong saat ini. Salah satu senjata rahasia yang membuat Mandung tercengang adalah kehebatan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Terbaru dalam Piala Asia U23 kemarin, lemparan maut Arhan sukses menjadi asis bagi Komang Teguh. Bahkan di tingkat tim senior, Arhan telah beberapa kali memecah kebuntuan dengan lemparan mautnya yang presisi. Mandung tak bisa menahan rasa herannya mengingat tidak ada tim lain yang mampu mencetak gol sebanyak timnas Indonesia melalui skema lemparan ke dalam Tengok ini. lemparan ke dalam Bahkan Pratama lini Arhan tu. pertahanan Vietnam pun tak bisa memahami kekuatan sebenarnya dari skema ini. Menariknya timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan Mantap. Pratama Arhan dalam melakukan lemparan ke dalam yang mematikan. Tim Merah Putih juga memiliki 3 pemain lain dengan kualitas serupa di kelompok umur. Selain Arhan ada Alvendra Dewangga,
Robi Darwis hingga Friendly Oh, Saputra ini yang juga menjadi semua andalan lemparan dalam ke dalam skema serangan jauh ini. nih. Rafael Strike mendapatkan Oke, sorotan ini kenapa netizen karena menertawakan Rafael Strike tertawakan Elken Bagot. Pasal apa? Elkan Oke, Bagot ini yang yang kita mau nge-rap tengok di guys. depan skuad Garuda. Ah. Momen ini terjadi sudah lama ketika Elkan Bagot masuk dalam panggilan Sintayong ke tim nasional Indonesia. Walau Oh, begitu, videonya yang baru sudah saja lama. viral di TikTok saat Rafael Strike menertawakan koleganya ini. Dalam video yang beredar, Elkan Bagot tampak percaya diri bernyanyi rap di depan skuad Garuda saat sesi makan. Terlihat para staf pelatih dan beberapa pemain timnas Indonesia seperti Saint Patinama dan Sandy Walsh antusias mendengarkan Back Ibit Stone nge-rap. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Rafael Strike karena ia tertawa terbahak-bahak mendengarkan Elkan Bagot. Sontak videonya viral dan menjadi sorotan Sumbang netizen kali ya. yang bahkan menyebut suara Elkan mirip penjual tahu bulat. Nanti. Sejumlah jual netizen tahu bulan. Belanda ikut memantau perkembangan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Pabrik zona Belanda Asia. doakan timnas Hal tersebut Indonesia diketahui lolos. lewat postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu Heerenveen menyinggung Nathan Joaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang mana nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke guys, itu antara perkembangan terkini terkait dengan timnas Indonesia berkaitan dengan pertama Arhan, kemudian Piala AFF, Martin Pais dan juga Elken Bagot sendiri. Dan apa yang saya ingin ulas di sini ialah terkait dengan Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA dan poinnya pun poin yang sikit lah untuk tambah poin dalam ranking FIFA itu tidak seperti uji coba dan sebagainya. Dan sebab itu kemungkinan kesemua negara-negara di Asia Tenggara ini akan menghantar tim pelapis ataupun U20 gabung dengan U23 kah? Dan pemain-pemain yang abroad, pemain yang berkarir di luar negeri, pemain keturunan mungkin tidak beraksi ketika Piala AFF ini. Tapi ini pun bergantung kepada ketua pelatih ataupun coach sendiri bagaimana mereka menentukan nanti tim yang akan ke Piala AFF. Bagi saya Piala AFF ini juga penting sebenarnya walaupun tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi untuk memberikan tim yang terbaik itu sewajarnya karena mendapat kejuaraan itu juga satu momentum semangat yang penting untuk satu-satu timnas nasional ataupun yang perlu difikirkan ialah apabila mendapat kejuaraan ini ia masuk dalam sejarah satu-satu negara itu yang pentingnya sejarah kejuaraan Piala AFF walaupun ini hanya Asia Tenggara dan tidak masuk pun dalam kalender FIFA, tapi sebagai menjaga maruah setiap negara itu perlu ada tim yang bagus jugalah untuk Piala AFF ini. Apapun terpulang kepada negara masing-masing. Itu ketentuan daripada tim pelatih dan juga pengurusan sepak bola di federasi negara masing-masing. Oke guys, terkait dengan Elken Bagot yang masih tidak dipanggil oleh Sintayong, walaupun sebenarnya beliau tidak dipanggil, tetapi sebenarnya Elken Bagot merupakan seorang pemain yang sangat berpengalaman di Eropa. Dia juga sebenarnya dari segi komunikasi dengan pengurusan PSSI itu juga sebenarnya sudah melakukan yang terbaik. Mungkin saja Elken Bagot ini punya urusan-urusan yang tersendiri ya, yang perlu dipercepatkan di
kelabnya ataupun di tempatnya. Sebab itu dia belum lagi masuk dalam timnas senior Indonesia ini. Apapun penggantinya seperti J. Ejas, Jordi Amat, Justin Hubner, Shandy Walsh, Sheni Patinama juga ada sebagai backup kepada pemain-pemain yang tidak dipanggil oleh Sinteyong. Ini bermakna Indonesia masih lagi mempunyai pemain-pemain yang bagus setakat ini, dan kita nantikan diuji coba dulu di 2 Juni itu melawan Tanzania. Kalau momentum konsistennya timnas Indonesia di situ, keputusan tidak berapa penting, tetapi yang pentingnya adalah chemistry di antara pemain itu dapat dilakukan oleh Sinteyong, dan dia memilih pemain sebelum melawan Irak nanti. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, kalian bisa dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian, dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.